Kita beralih ke kabar lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada hari Jumat lalu. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Ajudan Bupati Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukan kecukupan alat bukti terkait dengan dugaan pemerasan dan penerimaan uang di lingkungan Pemkab Tulungagung. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan Saudara YOG ADC atau Ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Informasi selengkapnya mengenai penetapan tersangka Bupati Tulungagung oleh KPK akan disampaikan oleh rekan Putri Lestari. Selamat siang Putri, apa motif kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung? Ya baik, selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Memang di hari Jumat 10 April 2026 ini KPK sempat melaksanakan adanya operasi tangkap tangan atau OTT di wilayah Tulungagung, Jawa Timur, di mana memang dalam OTT tersebut KPK berhasil mengamankan sekiranya 18 orang, yang dimana salah satunya adalah Bupati Tulungagung sendiri, yakni Gatut Sunu Wibowo, beserta dengan adiknya juga yang merupakan anggota DPRD bernama Jatmiko Dwi Saputro, di mana memang setelah hari selanjutnya ini KPK langsung membawa 11 orang untuk dilaksanakan adanya pemeriksaan secara intensif oleh penyidik KPK, dan memang setelahnya pada kemarin malam telah dilakukan adanya konferensi pers oleh KPK, di mana dalam konferensi pers tersebut ini Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo secara resmi telah dijadikan tersangka oleh KPK, namun ia tak hanya sendiri, beserta dengan ajudannya yang bernama Dwi Yoga Ambal juga dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan uang di wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Nah, dari konferensi pers tersebut, Rendra dan juga pemirsa, memang ada 2 skema yang dilakukan oleh Bupati Tulungagung. Di mana skema pertama yang diberikan adalah sebenarnya Bupati Tulungagung ini menargetkan adanya 5 miliar dari 16 kepala organisasi perangkat desa atau OPD di daerah Tulungagung. Kemudian skema pertama yang dilakukan adalah ia meminta langsung uang tersebut kepada para OPD tersebut ataupun meminta ajudannya untuk meminta uang kepada para OPD tersebut. Kemudian skema kedua, memang dari Bupati Tulungagung ini menambah anggaran ataupun memberikan kembali anggaran kepada para OPD tersebut agar dari uang tersebut yang diberikan dari Bupati Tulungagung kepada para perangkat desa tersebut ini ia meminta setengahnya atau sekitar 50%. Dari target yang ia minta sekitar 5 miliar, ini ia hanya mendapatkan 2,7 miliar dari 16 kepala operasi perangkat desa atau OPD di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Untuk skema kedua ini memang ia meminta dari anggaran kepada para kepala operasi perangkat desa atau OPD di daerah Tulungagung. Misalkan ia menambah anggaran kepada salah satunya yakni sebesar 100 juta, kemudian dari 100 juta tersebut ia meminta sekiranya 50% atau 50 juta dari anggaran yang telah diberikan. Ia meminta anggaran tersebut baik anggaran tersebut memang belum turun atau saat anggaran tersebut belum turun ataupun belum sampai kepada yang bersangkutan, ia sudah meminta setengahnya dari anggaran yang diberikan. Kemudian juga pasca pelantikan, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ini juga meminta kepada para pejabat ataupun perangkat desa untuk
menandatangani adanya perjanjian untuk bertanggung jawab kepada para tanggung jawabnya, agar apabila mereka tidak bisa bertanggung jawab, mereka bisa jadi dikeluarkan dari pekerjaannya. Kemudian juga ia meminta para perangkat desa tersebut atau pejabat yang ada ini meminta untuk ditandatangani mengenai adanya anggaran di wilayah masing-masing. Hal ini memang diduga dari kepala atau dari Bupati Tulungagung sendiri ini ingin dari pejabat-pejabat tersebut bisa tunduk dan terus loyal kepada Bupati Tulungagung Gatot Sunowibowo. Dan memang untuk dari Gatot Sunowibowo ini memang telah dilakukan adanya penahanan di rutan cabang KPK Jakarta selama 20 hari sejak tertanggal kemarin sejak kemarin ini hari Sabtu untuk 20 hari ke depan, dan memang telah dilaksanakan adanya penahanan baik dari tersangka yang sudah diresmikan, yakni baik dari Bupati Gatot Sunowibowo beserta dengan ajudannya Yoga Dwi Ambal. Kalau kita lihat pada siang hari ini memang sudah tidak ada aktivitas apapun pasca dari penetapan Bupati Tulungagung sebagai tersangka, namun memang kami akan terus memantau apabila ada kegiatan lainnya di Gedung KPK Jakarta. Demikian apa saya sampaikan dari Gedung KPK Jakarta. Kembali kepada Anda, Rendra, di studio. Baik, terima kasih Putri Lestari, informasinya langsung dari Gedung KPK Jakarta.